paling saya suka dari Adiputro itulah saat parkir. Kalau saya jujur aja, saat parkir lihat banyak orang yang senang melihat bis ini parkir, saya jadi ikut senang. Oh gitu ya. Kalau dari yaitu bantu tipis ya, dimana untuk kaca atas tampilannya menggunakan kaca SHD. Jadi untuk tampilan depan eksteriornya sudah berubah, sedikit perubahan di bandu. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, masih dalam channel YouTube yaitu Garasi Bus Adiputro. Nah, sekarang saya berada di bagian luar gedung finishing ya. Jadi kalau kita lihat sepintas ini, untuk PO Rafael sedang ada bangku yang dinaikkan ya ke dalam bus, persiapan setelah kemarin saya sudah review untuk persiapan bus yang akan keluar di bulan November ya. Jadi ini satu unit bangkunya sudah dinaikkan dari pabrik bangku Aldila. Nah, hari ini akan ada 2 unit bus yang akan siap rilis ya. Bus ini adalah dari PO pendatang baru yang baru berjalan 1 tahun kemarin di bulan Oktober ya, tahun 2022 kemarin genap 1 tahun. Dan PO ini berasal dari kota Solo teman-teman. PO nya siapa? Ikutin terus dan saya akan mereview hari ini ya teman-teman, yang akan keluar 2 unit hari ini. Dan kalau kita lihat ini dari krunya sudah pada datang dan sudah melakukan pengecekan unit ya. Nah, PO apa sih yang akan keluar hari ini? Kita lihat sekarang ya. Nah, ini teman-teman, jadi tadi saya sempat menyebutkan ada PO pendatang baru asal kota Solo yang hari ini akan rilis 2 unit, yaitu dari PO Nagita Transport teman-teman. Jadi dengan menggunakan sasis Hino RK8 dengan bodi MHD Voyager double glass ya teman-teman. Jadi menurut info dari pemiliknya, ini adalah unit yang ke-12 dan ke-13 teman-teman. Jadi di garasi sudah ada 11 unit. Jadi ini ada tambahan 2 unit ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk tampilan eksteriornya di bagian depan menggunakan lampu varian Jetbus 3 Plus dengan menggunakan bandu terbaru dari Adiputro yaitu bandu tipis ya. Dimana untuk kaca atas tampilannya menggunakan kaca SHD. Jadi untuk tampilan depan eksteriornya sudah berubah, sedikit perubahan di bandu. Dan yang menarik untuk di bagian dalam, kita sebagai penumpang tidak terhalang ya teman-teman. Dimana yang sebelumnya sedikit terhalang, kini untuk melihat ke depan sudah agak luas ya, karena kaca bagian atasnya sudah diganti dengan kaca dari SHD teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk bodi sampingnya. Ini sudah siap 2 unit teman-teman, karena sebentar lagi akan rilis. Jadi tertulis di bodi samping kanan kiri tertulis Nagita Transport. Kemudian ini namanya menggunakan nama PT Nagita Trans Utama. Dan buat teman-teman yang pingin mengetahui unitnya seperti apa aja, ada apa aja, kalian bisa kepoin di Instagramnya yaitu @nagita_transport_official teman-teman. Buat teman-teman yang berada di area Solo, Nagita dapat memberikan pelayanan untuk bus pariwisata ya, untuk mengantarkan kita semua tujuan pariwisata ke segala penjuru yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat ini livery
Untuk eksteriornya ada 3 warna ya. Jadi ada warna putih yang agak keabu-abuan, kemudian ada garis merah dan biru ya. Jadi penampilannya seperti ini, cukup elegan sekali. Kalau kita lihat sih warnanya seperti warna mobil BMW ya, variasi BMW, ada biru, merah, dan ada warna abu-abunya teman-teman, seperti itu. Dan sekarang kita lihat di bagian belakangnya, tertulis stiker bus pariwisata, kemudian variasi di bagian bumper. Kalau kita lihat ini ada variasi knalpot trapesium, kemudian ada sensor parkir, dan yang pastinya ini ada kamera mundur ya teman-teman, seperti itu. Dan kemungkinan nanti ada juga dipasang lampu ram-raman ya di bagian belakang, mungkin nanti dipasang di garasi dari Nagita Transport. Jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan eksteriornya. Dan sebentar lagi kita akan bahas ya, kita akan lihat seperti apa sih spek interior dari PO Nagita Transport ini ya, dimana banyak yang bilang bahwa interiornya ini full spek teman-teman. Seperti apa? Sebentar lagi kita akan jalan dan masuk ke dalam ya, spek interiornya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam unit dari PO Nagita Trans ya. Jadi chassis yang digunakan yaitu Hino RK260. Jadi ini adalah chassis terakhir dari Hino ya untuk tipe R260. Nah, seperti apa sih speknya? Kita akan bahas, kita akan lihat ya teman-teman. Jadi di bagian depan ini dashboardnya sudah dibungkus dengan menggunakan kain MBTEK berwarna hitam yang dikombinasi dengan wood panel berwarna hitam juga teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini untuk kontrol panelnya cukup banyak sekali ya. Jadi untuk lampu running text, lampu strobo, lampu ram-raman, kemudian ini lampu untuk di bagian belakang, untuk interior semua lengkap berada di depan ya, di dashboard dekat area driver. Kemudian AC yang digunakan juga ini adalah AC dari Denso LD9 teman-teman, untuk AC yang terbaru. Kemudian ada juga tape Android merek Nakamichi teman-teman, seperti itu. Nah, seperti apa sih spek interior bangkunya? Kita akan lihat sekarang. Untuk di bagian depan, jok drivernya sudah di backlit, dibungkus menyerupai bangku penumpang teman-teman. Kemudian ada bangku TL di bagian tengah dan ada bangku JK single di bagian kernet ya. Kalau kita lihat ini di bagian depan kiri sudah menggunakan pintu sliding manual. Dan kita lihat bangkunya cukup bangkunya yaitu dengan bangku model TCC 241 jahitan siung tumpuk Ironman 2 ya. Jadi Ironman 2 tumpuk siung seperti ini, kemudian ada logo dari Nagita Transport di bagian sandaran ya. Ini menggunakan kain MBTEK berwarna hitam yang dikombinasi dengan warna merah ya untuk bagian sandaran dan bagian dudukan. Kalau kita lihat juga sudah terpasang seat belt ya di setiap bangkunya dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan. Total bangku tadi saya hitung yaitu berjumlah 52 seat teman-teman. Nah, sekarang kita jalan ke belakang, kita lihat untuk variasinya. Rak ductingnya sudah menggunakan tutupan ducting yang dikombinasi dengan variasi wood panel film ya teman-teman, berwarna hitam juga, jadi seragam semua. Kemudian sama dengan di bagian armrest bangku ya, ini juga berwarna hitam teman-teman. Nah, jadi cukup eye-catching sekali. Kemudian kita jalan ke belakang. Di bagian belakang sisi kanan ini biasanya terpasang cool box teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang namanya cool box. Buat teman-teman yang belum tahu, cool box ini fungsinya apa? Fungsinya untuk
kita penumpang kru menaruh minuman dingin ya di sini ya. Jadi minuman kaleng botol yang nantinya bisa dingin, cuman nggak bisa dingin seperti kulkas teman-teman. Jadi mungkin nanti seger aja karena ini dia aliri dinginnya dari dinginnya AC ya, yang kita bawa ke dalam ducting yang kita lapisi, yang kemudian bisa difungsikan untuk cool box. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintu belakang juga menggunakan pintu swing bawah kaca ya teman-teman. Jadi sekarang banyak sekali peminatnya pintunya memang pesannya di bawah kaca ya. Karena untuk tampilan eksteriornya biar kelihatan lebih mewah ya di bawah kaca. Dan untuk penggunaannya pun pintu bawah kaca tidak terlalu berat saat dibuka teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini ada variasi tambahan juga untuk dindingnya menggunakan karpet LG motif kayu, kemudian ada partisi integralnya ini juga sama dengan woodnya di armrest bangku, kemudian di bagian wood panel semua juga berwarna hitam seperti itu. Dan sekarang kita kembali ke jalan ke depan. Kalau kita lihat ini ada TV ya di bagian belakang. TV-nya berukuran 24 inch ya teman-teman. Kemudian kita jalan ke depan lagi. Nah, untuk bagian lantai ini menggunakan karpet premium coklat ya. Mereknya dari merek Tarabus. Kita lihat sepintas juga untuk warna gorden berwarna merah. Jadi menyamakan dengan warna eksterior di luar. Ada kombinasi warna merah biru. Nah, kebetulan ini untuk warnanya berwarna gorden berwarna merah sama dengan warna bangkunya ya teman-teman. Sekarang kita jalan ke depan. Di sini biasanya juga ada fasilitas mic wireless. Nah ini teman-teman, ini mic wireless yang memang harus disiapkan. Fungsinya untuk karaoke saat penumpang tujuan wisata ya. Jadi mereka penumpang bisa bernyanyi bersama untuk para penumpangnya. Dan gak ketinggalan juga ada satu dispenser di bagian belakang sopir ya. Ini bisa untuk air panas dan air normal teman-teman. Kalau untuk dingin masih belum bisa. Bisanya buat untuk ngopi atau ngeteh ya. Mungkin buat para penumpang yang bisa ingin makan pop mie, ini ada fasilitas air panas di bagian depan. Oke teman-teman, ini review untuk satu unit bus milik PO Nagita ya. Jadi Nagita ada 2 unit dengan spek yang sama. Oke teman-teman, jadi ini sekian informasi yang dapat saya berikan. Nanti akan ada sedikit tanya jawab ya dari pemiliknya, dari PO Nagita Trans, yaitu Mas Bregas ya. Jadi nanti kita akan ada sedikit tanya jawab. Ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adiputro sampai habis ya teman-teman, agar kalian bisa mengetahui pemilik dari PO Nagita. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maju terus bersama Karuseri Adiputro. Dukung terus channel YouTube Garasi Adiputro. Terima kasih teman-teman, senantiasa terdepan bersama Adiputro. Oke teman-teman, nah ini depan kita sekarang sudah datang Mas Bregas ya? Iya betul Mas Bregas. Mas Bregas selaku owner dari PO Nagita Trans ya. Iya betul. Kita akan sedikit tanya jawab ya teman-teman kepada Mas Bregas. Nah Mas Bregas, ya. Apa kabarnya nih? Baik, sehat, alhamdulillah, lancar semua usahanya juga dan sehat. Nah Mas, hari ini menjemput 2 unit MHD ya? Iya betul. Nah, bisa nggak sedikit kasih masukan nih buat dari Adiputronya? Kalau masukan dari beberapa unit saya yang juga Adiputro tapi beda angkatan, yang 2019 ini sudah banyak improvement memang. Dari hal kecilnya ya. Ya. Nek, sekarang tuh lebih rapi, kelihatan lebih rapi, terus dari ornamennya juga warnanya lebih bagus, oke. Nah AC juga ini udah beda ya sekarang ya, udah ada perkembangan memang, cuman mungkin cuma ada dikira cuma di cat-catnya sama finishing aja sih, masih ada yang sedikit
sedikit kurang sedikit aja, kurang sentuhan-sentuhan manis saja, tapi overallnya oke. Nggak ada masalah, no problem semua, terutama interior saya senang juga, nggak ada masalah. Jadi paling masukannya hanya untuk sentuhan-sentuhan kecil di luar aja. Oh, berarti untuk finishing eksteriornya Mas ya, betul, yang betul, perlu dibenahi lagi ya. Betul. Dengan diambilnya 2 unit hari ini, total unitnya udah ada berapa Mas di garasi? Kalau dengan ini nanti datang ada 13, alhamdulillah ada 13 unit. 13 unit itu bis besar semua Mas ya? Yang besar selama ini berarti 10. 3 yang medium. 3 yang medium. Ya, semua Adiputro ya Mas ya? Semuanya Adiputro. Semua Adiputro. Oke. Nah ini teman-teman, Mas kalau boleh info, garasi dari PO Nagita ini ada di mana ya Mas? Garasi bertepatan di Jawa Tengah, di Jalan Diponegoro nomor 120, di Sukoharjo, Kartosuro, Kertonatan, ya di Jawa Tengah. Lalu itu Jalan Raya Solo Semarang, Jalan Antar Provinsi Solo Semarang. Kalau dari Solo itu setelah Tugu Kartasura itu jalan terus nanti kiri jalan. Oh ini gitu ya. Besar. Oke. Nah ini teman-teman, jadi sedikit informasi dari Mas Bregas buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang pengen mampir bisa langsung datang ke garasi PO Nagita Trans ya, di tadi yang udah disebutkan. Dan kalau boleh saya tanya Mas, dari unit Adiputro ini yang paling disenangi dari Mas Bregas ini apanya? Yang paling saya suka dari Adiputro itulah saat parkir. Kalau saya jujur aja, saat parkir lihat banyak orang yang senang melihat bis ini parkir, saya jadi ikut senang. Oh gitu ya. Kalau dari misalkan dari bodinya Mas, mungkin itu lampunya atau apanya yang paling suka apanya Mas dari Adiputro? Oh dari overallnya ya, dari overall unitnya ya. Dari Adiputro mungkin yang terbaru ini, kalau saya juga nonton ducting sama lowernya sih. Oh lower AC-nya Mas ya? Lower sama ductingnya tuh tapi gitu, suka aja gitu. Oke. Oke Mas, terima kasih untuk infonya, untuk sarannya, untuk kritiknya. Semoga PO Nagita dapat maju terus bersama Karoseri Adiputro. Amin. Oke, terima kasih Mas.